Terjawab sudah, tubuh Yu Menglong dijadikan karya seni di museum. Ini kejam banget coy. Akhirnya terbongkar juga ya, kenapa sih selama ini tubuh Yu Menglong ini nggak pernah dikasih tunjuk ke publik. Bahkan keluarganya itu nggak pernah sama sekali ngelihat tubuh dari Yu Menglong sendiri. Apakah udah dikremasi? Apakah udah dikubur? Tapi ternyata ada teori digunakan menjadi karya seni di sebuah museum seni. Waduh, berdebah dan ngeri nih guys. Kasus kematian Yu Menglong ini masih jadi perbincangan hangat di seluruh dunia, bahkan ya nggak cuma di Cina doang. Bukan karena alasan dia kenapa dijebak Bunri gitu loh. Tapi sampai hari ini, kita masih bertanya ya, kemana sih tubuhnya yang katanya udah diotopsi? Kemana sih tubuhnya yang katanya diotopsi ada berbagai bekas macam luka sodom dari orang-orang Boti ya? Dan kenapa itu semua nggak diungkap ke publik gitu loh? Bahkan sama keluarga sendiri, itu tuh cuma diberitain dari omongan doang. Kalian semua nggak usah lihat tubuhnya Yu Menglong, kita udah kremasi kok. Pokoknya nggak penting-penting juga kalian melihat itu. Waduh. Dan anehnya keluarga diem-diem juga ya. Ini aneh, super aneh banget coy. Dan dari beberapa berita di Cina ya, Let's Go ini dapat keluarga itu cuma dapat kabar bahwa Yu Menglong ini udah dikremasi. Nah kok seenak jidat ya? Kok seenak jidat? Kepolisian dan pihak berwajib ini main kremasi orang nggak minta persetujuan keluarga lagi loh. Dari sini kan udah janggal ya. Apakah ini dipaksa kremasi karena tubuhnya sudah dikoyak-koyak, terlalu banyak bukti-bukti bahwa memang Yu Menglong ini mendapatkan abuse, mendapatkan perlakuan daripada para boti ya, botita-botita siaran berdebah itu. Tapi di sini ya, karena ini semakin lama semakin aneh, publik ini bahkan menemukan hal misterius ya. Ini berkaitan dengan Museum Seni 798 di Beijing. Di mana yang diduga tubuh Yu Menglong dijadikan karya seni di museum ini. Waduh, emang psikopat berdebah coy. Jadi kalau kalian yang belum tahu ceritanya bahwa di gedung 798 museum seni ini memang museum seni yang terkenal dengan seninya yang menakjubkan dan juga ekstrim coy. Tapi kali ini berbeda karena ada tema di dalam museum seni ini yang bertemakan human art installation. Ini yang berbeda ya, dan mengerikannya, di mana seni human art installation ini menampilkan hal-hal yang menurut kita sih agak ngeri ya, gitu. Bukan agak lagi, tapi emang ngeri banget coy. Di mana ada yang mirip-mirip potongan tub-tub. Nah, potongan tub-tub kita ya. Dan juga pakaian yang robek, serta sepatu yang sudah usang, dan benda-benda yang milik pribadi seseorang gitu loh. Nah, banyak yang meyakini bahwa benda-benda ini adalah benda-benda yang dimiliki oleh korban-korban yang kasusnya ini belum kelar sampai sekarang. Di mana ada korban kasus penculikan, korban kasus pembunuhan, di mana korban-korban ini barang-barang pribadinya diambil dan digunakan di Museum 798 ini coy. Termaksud artis tampan kita yaitu Yu Menglong. Wow. Bahkan kalau kalian lihat di sini ya, nah kalian lihat di sini, publik itu mencocok logikan ya, di mana jaket Yu Menglong ini, wah, ada di museum ini coy. Ini lumayan mirip ya, jadi jaketnya berwarna, waduh, let's go karena bukan cewek atau botita ya. Jadi nggak bisa bedain nih, warna krem atau warna pink atau warna pink ke putih-putihan dikit, ada orange-nya. Nah, di sini kalau kalian lihat, Menglong Bloody Jacket, Sparks Frenzy at 798 Art Museum. Nah, jadi diduga salah satu art itu adalah menggunakan jaketnya Yu Menglong. Ini karena fanbase-nya kan mencari-cari, ini mirip banget nih sama jaket yang punya Yu Menglong. Jangan-jangan ini barang pribadinya diambil terus dijadikan museum gitu loh. Waduh, karya seni gitu. Kalau kalian lihat juga beberapa karya seni di museum ini ya, ini dominan berwarna merah gitu ya. Menunjukkan kalian tahu sendiri ya, menunjukkan air, cairan yang ada di dalam tubuh kita itu. Dengan kita lihat ada benang-benang, dan kalau nggak salah ini koper-koper ya. Ini koper atau lemari nih, waduh. Terus dominan warna merah, warna putih gitu. Merah darahku, putih tulangku, hitam, mungkin kegelapan. Ini juga kayu-kayu ya, atau gerbang ya. Ini gerbang-gerbang seperti gerbang-gerbang neraka di Sun Gokong guys. Ya kan? Kalau kalian lihat, pernah nonton drama-drama Cina, bukan drama-drama Cina, oh ya, film-film Cina silat-silat itu kan kalau gerbang nerakanya kayak gini guys. Bahwa langitnya tuh merah gitu. Benang-benang merah. Dan benang-benang merah ini ya, kalau kita cocokologi ya, ini jurus cocokologi aja, bahwa ini adalah arwah-arwah atau roh-roh dari orang-orang yang sudah meninggal, dan meninggalnya ini nggak wajar gitu loh. Sebelum masuk ke gerbang neraka, wah, ini roh-roh mereka semua kekumpul di sini guys. Kita lihat ya, karya-karya seni ya. Ini seperti gerbang neraka, pohon juga nih ya, ini pohon-pohon roh, kita sebut aja pohon roh ya gitu. Diselimuti dengan
ribuan, puluhan ribu mungkin benang-benang merah. Ya, di sini juga ada jaket-jaket dan baju-baju yang ya diduga dan mirip ya seperti kita punya kulit gitu. Nah, ini yang menyerupai ya gitu. Terus ada ini ya seperti kita punya isi kepala ya, seperti otak gitu. Dan di sini sepatu-sepatu yang semuanya dililitkan dengan satu benang merah dan ujung-ujungnya itu menjadi satu ya. Ini seperti arwah-arwah atau roh-roh yang tidak dibiarkan untuk tenang di alam sana ya gitu. Karena kasus mereka di dunia belum diselesaikan gitu. Ya. Cocokologi sekali Lesko seperti tabib. Seperti dukun Cina, Lesko sok tahu ya gitu. Wah, itu dia yang bikin orang-orang nih ketika ke museum ini merasakan sensasi yang berbeda ya. Bahkan beberapa pengunjung ini, dia mengatakan ya waktu datang ke Museum 798 ini, mereka tuh mencium aroma yang sangat menyengat gitu loh. Mencium aroma-aroma aneh, bau-bau amis, bau-bau besi gitu loh. Hah? Kalian tahu kan maksudnya? Bau-bau amis, bau-bau besi gitu. Bau-bau datang bulan. Ya kan? Seperti itu ya gitu. Ya katanya ada mungkin banyak yang lagi datang bulan ke sana kan. Terus softteknya dibuang sembarangan ya jadi bau amis ya bau besi gitu. Ya, dia katanya sangat menyengat lah, bau ini sangat menyengat gitu. Bahkan beberapa pengunjung itu pusing, mual dan bulu kuduk merinding coy gitu. Tapi apa hubungannya dengan Yu Menglong? Nah, kalau kalian tahu ya di antara semua petunjuk-petunjuk tersebut, wah, kesenian tersebut, ini publik ini mendapatkan satu petunjuk guys. Di mana ada sutradara, ini ya yang rambutnya merah, sutradara Chen Qingsong tuh, Chen Qingsong yang pernah bekerja sama dengan Yu Menglong itu datang ke museum ini dan dia mengambil gambar, bahkan memposting di sosial medianya dia, tapi captionnya aneh. Ada satu kata di captionnya dia yang mengatakan bahwa lezat, waduh, lezat, wow. Apa maksudnya anjir? Maksudnya apa lezat-lezat gini? Kan juga kayak psikopat kan. Kalau kita ketika ke museum ini, masa kita foto, kita upload dengan tema human installation, terus kita jawabannya lezat, gitu ya kan? Pasti kita jawab captionnya jijik, takut, merinding, atau karya seni yang mengagumkan, dia captionnya lezat. Apa kamu udah nyicipin? Udah nyicipin Yu Menglong kamu? Hah? Kamu salah satu orang yang sodom-sodom kan gitu. Bautita kan kamu. Solusi dan dominasi kan? Hah? Ikut kemarin kamu maksa-maksa Yu Menglong melayani nafsumu kan? Nah, aduh, sutradara memang berdebat nih. Nah, tapi postingannya sekarang udah dihapus ya. Ya pasti dihapus lah. Lagi heboh-hebohnya Yu Menglong begini, dia postingan kayak gitu, apalagi publik menghubung-hubungkan karya seni ini dan karya seni tubuh Yu Menglong yang nggak ketemu dan dijadikan salah satu karya seni ini. Ini kan ngeri banget coy. Ini kan menimbulkan teori bahwa kasus Yu Menglong itu nggak sesederhana itu coy. Bahkan publik ini ngerasa bahwa Yu Menglong ini jangan-jangan itu nggak dikremasi, tapi tubuhnya itu dibawa ke Jepang dan ya dipisah-pisah lah untuk dijadikan karya seni gitu. Karena dugaan pelaku-pelaku Yu Menglong ini adalah dugaan pelaku-pelaku yang benar-benar jahatnya nggak ketulingan coy. Ya kan? Dimana kita tahu kemarin udah memperkaos, udah memaksa. Bahkan beberapa dari mereka terobsesi banget dengan ketampanan Yu Menglong, ingin memilikinya gitu. Dan menurut Lesko, ya wajar banget kalau ada beberapa psikopat yang membuat skenario ini sejauh ini. Bahkan mungkin ingin mengabadikan Yu Menglong untuk dirinya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat aja ya. Ini ada kasus ya, dari selama 10 tahun, kasus kematian dari para selebriti di mana satu naungan yang sama guys. Nah, kalau kalian lihat ya di sini ya. Dibilang kematian aktor Yu Menglong. Kematian aktor Yu Menglong juga dikenal sebagai Alan Yu, mungkin telah mengungkapkan kebenaran paling gelap di balik industri hiburan Tiongkok. 6 bintang muda, semuanya cantik, berbakat, semuanya pergi terlalu cepat selama dekade terakhir. 6 seniman di bawah perusahaan kuat yang sama, EE Media. Wah, telah meninggal secara misterius. Nah, ini juga bahwa dugaannya ya apakah ini termasuk tumbal-tumbal gitu. Tapi bukan tumbal-tumbal setan ya gitu. Kalau kita kan ya tumbal-tumbal proyek, tumbal-tumbal setan. Kalau ini lebih tepatnya tumbal-tumbal ke pejabat-pejabat yang ada yang bautita, yang mau seks gitu, yang berdebah-berdebah gitu, yang terobsesi dengan talent-talent di EE Media ini. Itu karena di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 public figure dan seniman dalam satu naungan yang sama, yaitu EE Media. Itu telah meninggal secara misterius yang kasusnya
nggak terungkap juga sampai sekarang. Wah, ngeri coy. Yang terbaru kalau kalian baca ya di TikTok ini, beberapa orang Tiongkok itu membayar menonton semua rekamannya Yu Menglong. Katanya rekaman Yu Menglong ini ada di dark web ya, di website gelap gitu. Yang direkam sama Song Yiren. Siapa lagi ini dasar Song Yiren? Yang deretannya pada dasarnya merupakan video kelanjutan kematian. Jadi CKS, ini Lesku nggak tahu nih CKS siapa ya. Dan FSK dugaannya Fansiki gitu. Ya kan, itu yang kita omongin selalu kemarin ya. Jadi dugaan CKS nih Lesku nggak tahu siapa, FSK mungkin Fansiki adalah pelaku dugaan ya, pelaku utama pembunuhan tersebut. Sekelompok orang memperkaos dan menyodong, nah, secara beramai-ramai selama proses tersebut. Setidaknya ada 2 kali. Wah, 2 kali berarti Yu Menglong dipaksa ya gitu. Dipaksa bawa tita ya gitu. Memang ada luka di perutnya, bukti laparotomi dengan jahitan, dan dia lagi telanjang. CKS adalah orang yang bertanggung jawab untuk melemparkan. Oh, pelaku yang diduga melempar ya dari gedung. Song Yiren kemudian menghapus video tersebut, tapi hacker ya atau peretas itu memulihkannya. Ada dia dipukuli dengan keras, kakinya tampak patah dan dia menderita luka parah. Fansiki ini diduga ya pertama kali membunuh anjing Menglong. Nah, seekor cogri. Menglong ini kan dia bawa anjing katanya ke pesta tersebut ya, karena nggak tahu dia akan disiksa seperti itu gitu. Akibat penyiksaan pukulan berulang kali, anjing terus menggonggong dan akhirnya ya ditendang dan ya dibunuh lah. Katanya ini semua ada di dark web. Dan satu hal lagi guys, kabarnya sepatu anjingnya dari Menglong ini itu juga digunakan sebagai karya seni, dugaannya ya, di gedung 798 yang di Beijing itu, museum seni itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, karena kabarnya ada salah satu model ya, gitu, Kapalo Calon Riang gitu, kalau nggak salah ya namanya, Kapalo Calon Riang. Nah, ini ya, ini salah satu karya seni di museum itu, digabung-gabungin nih, disanding-sandingan sama fotonya Kapolri Cawen Liang gitu, yang diduga ini kok mirip banget gitu. Netizen membandingkan dengan foto aslinya gitu, sampai kaget karena terlalu mirip gitu. Sepatu anjingnya Menglong katanya juga dipakai di karya seni ini, tapi sepatu anjingnya yang mana kita nggak tahu. Nah, itu deh guys. Waduh, ini ngeri banget sih coy. Apakah benar semua teori-teori konspirasi ini ya gitu? Wah, saya yakin ini gitu dolar kuning sih gitu. Udah ngomongin kayak gini-gini udah pasti. Pokoknya setiap Yu Menglong ini nggak ada iklannya lah gitu. Tapi ya karena ceritanya memang seru aja, bukan seru ya. Maksudnya penasaran kita. Kenapa Menglong ini segitunya kisah kematiannya terlalu ditutupi satu pemerintah loh. Bayangin ya gitu. Tubuhnya aja bahkan nggak ketemu gitu loh. Nggak dipublish gitu, katanya dikremasi tanpa sepertujuan keluarga. Itu kan ngeri banget ya. Kenapa gitu? Kenapa Menglong ini sangat spesial gitu? Apa yang dia tahu gitu? Maksudnya pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi itu kenapa suka banget sama Menglong gitu loh? Hasil otopsinya keluar yang katanya terlalu kejam juga gitu. Anjingnya bahkan juga dihilangkan juga kan, dibunuh juga gitu, anjing kesayangannya Menglong gitu. Yang ngerinya ini, dugaannya dia dijadikan salah satu karya seni di gedung 798 gitu loh. Ini, wah ya coy, ngeri banget. Ya itu dia yang bisa saya sampaikan ya, singkat aja. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini ya? Kita bacain dulu support dari teman-teman Let's Go ya. Terima kasih banyak atas supportnya. Ternyata Sultan kita masih selalu support. Terima kasih banyak Sultan kita. Terima kasih kakak cantik Sri Sultan Sri Wahid 811 ya gitu. Tahu aja nih video nggak ada iklannya. Tahu aja nih dolar kuning. Terima kasih atas supportnya. Dari Dian Jogja juga. Waduh, thank you banget Dian Jogja atas supportnya. Guys, ini kalau kalian mau support lebih, ada link saweria di bawah ya, atau dari super tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Justice for Yu Menglong.